Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan ini dan selamat malam pada para narasumber dan audiens sekalian. Saya kira berita gembiranya bahwa eh, dibentuknya semacam apa ya lembaga yang lebih terkonsentrasi, fokus. Ada yang disebut dengan komite kebijakan, begitu, yang terdiri dari dengan ketuanya Menko Perekonomian, kemudian ada ketua pelaksana yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, dan ada gugus tugas khusus yang kesehatan yang sekarang lebih dilegitimasi lagi, yaitu dikomandoi oleh Jenderal Doni Monardo, ya. Kemudian yang Komite Pemulihan Ekonomi diketuai oleh Budi Sadikin sebagai mantan CEO-nya Mandiri, ya. Ya. Saya kira ini merupakan salah satu jawaban dari kegalauan publik selama 4 bulan ini, bahwa di tingkat pusat itu kan ada semacam kritik bahwa kalau selama ini penanganan COVID khususnya itu banyak dilakukan oleh Pemda, ya. Kemudian pusat sering dengan Pemda bahkan ada semacam kontradiksi. Apakah kasus DKI dengan Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya. Kontradiksi yang bersifat horizontal antara pusat dan daerah itu terjadi selama ini, ada terjadi. Kemudian ada kontradiksi yang bersifat tadi vertikal, kemudian ada yang bersifat horizontal juga antar kementerian, misalnya antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Kesehatan dan lain-lain, ya. Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Keuangan juga, gitu. Kemudian dengan Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, gitu. Nah, sekarang saya kira dengan adanya lembaga yang terkonsentrasi, baik itu Komite Kebijakan dan Pelaksana, juga jangan lupa sebelumnya sudah ada semacam konsensus antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan yang menyetujui kedua belah pihak, antara Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal, untuk bagaimana kontroversi soal likuiditas, ya, untuk stimulus perekonomian maupun untuk penanganan COVID. Itu sudah selesai sekarang. Jadi berita gembiranya bahwa lembaga ini menjawab tentang kegalauan publik, bahwa ada kontradiksi baik horizontal maupun vertikal. Nah, cuman catatannya adalah bahwa kalau saya ikuti penjelasan Presiden maupun terutama yang dikemukakan oleh Menko Perekonomian sebagai Ketua Komite Kebijakan Publiknya, ini lembaga ini yang di negara-negara lain juga memang di dalam krisis besar selalu ada, ya. Di samping kementerian yang secara tradisional tetap menjalankan fungsi-fungsinya, ada kelembagaan yang memfokuskan menangani kesehatan maupun pemulihan ekonomi sebagai dampak dari penyakit itu. Tetapi yang masih absen, ya, kalau boleh kita sarankan kepada lembaga ini, yaitu tidak jelasnya target. Ya. Kalau ada ramalan pertumbuhan ekonomi semester 2 dari BPS, ya, itu minus 7%. Kalau dari Menteri Keuangan sendiri kan minus 3,4%, kan begitu. Ini adanya lembaga ini akan berapa target, gitu. Bisakah menjadi misalnya tidak minus,
atau setidaknya 0% seperti kata World Bank ya. Itu tidak jelas dari Kepres ini. Perpres ya, peraturan presiden ini tidak jelas saya kira. Itu yang pertama. Karena dampaknya ini akan sangat besar sekali. Ada multiplier effect lah. Kemudian yang kedua adalah dampak mengurangi kesenjangan. Karena kesenjangan ini sudah terjadi baik sebelum COVID maupun diperdalam lagi sejak COVID. Bisakah kesenjangan sosial dan ekonomi ini bisa juga dikurangi dengan adanya kelembagaan ini? Kemudian yang ketiga adalah catatan tentang PHK. Kementerian Tenaga Kerja kan mencatat ada 3 juta, tapi Kadin mengatakan bahkan sampai 15 juta, gitu. Karena saya punya catatan sendiri bahwa misalnya dari seluruh pekerja di tingkat formal itu ada 55 juta. Dan menurut sebuah lembaga yang meneliti bahwa ada 50% dari 55 juta itu adalah outsourcing. Bahwa 80% dari outsourcing ini umumnya di PHK. Ya, di PHK. Jadi sebenarnya saya kira agak mendekati kenyataan kalau Kadin mengatakan itu 15 juta. Sebenarnya kalau ya, targetnya nanti kira-kira akan mendekati berapa PHK ini bisa dikurangi? Bisakah kembali dibangkitkan UMKM maupun perusahaan-perusahaan menengah besar ini kalau sudah terjadi misalnya daya beli naik kembali, kemudian produksi meningkat kembali, itu PHK itu bisa ditekan sampai 50%-nya dari katakanlah apakah 15 juta atau dari 3 juta dari Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian yang terakhir catatan saya adalah mengenai waktu. Kan memang rumor tentang vaksin ini yang katanya ada dari China, sementara di China sendiri belum juga firm ya bahwa itu adalah sebuah vaksin yang bisa merupakan obat massal ya, obat massal. Sementara kita dieksperimen di negeri ini, jadi agak aneh gitu. Kok di sananya belum selesai secara laboratoris, kemudian kita dijadikan eksperimen. Nah, itu mestinya ada target waktu. Apa benar di lembaga-lembaga lokal, maksudnya di Erlangga, di Unpad, di IPB misalnya, apakah betul kita punya kemampuan untuk membuat vaksin sendiri? Dan dengan adanya lembaga ini, mestinya ini bisa dikonsentrasikan agar ada target waktu. Sehingga misalnya kalau ada ramalan bahwa pemulihan ini akan terjadi tengah tahun depan, bahkan ada akhir tahun depan, ini bisa dipercepat gitu. Supaya lockdown ini bisa diselesaikan karena ada vaksin yang sudah dikonfirmasi dan kemudian jadi bukan hanya tes massal tapi juga pengobatan massal, maka pemulihan ekonomi akan bisa dipercepat. Dan target waktu itu kapan? Itu saya kira kalau saya baca Perpres itu tidak jelas. Jadi itulah saya kira catatan dari saya mengenai adanya lembaga ini. Di satu pihak kita gembira, tetapi di lain pihak kita desak bahwa ini ada target-target yang jelas. Bagi rakyat sekarang ini, saya kira nggak ada pilihan selain komite ini harus jalan. Gitu. Tetapi yang disebut terobosan besar itu belum kelihatan memang. Kalau saya sedikit aja, ada 3 terobosan besar ya di antara krisis besar dunia. Jadi Roosevelt tahun 30-an itu New Deal-nya itu adalah demand side. Jadi pekerjaan besar-besaran, bikin tol, bikin segala macam, kereta api, kemudian daya beli naik, kemudian industri meningkat. Itu. Kemudian taksonomik ya, tahun 98 itu juga sama, mirip sekali. Jadi dia bantuan dari IMF itu hanya dana siaga, tetapi yang digenjot adalah pedesaan dan UMKM waktu itu. Daya beli meningkat, kemudian produksi meningkat dan bank-bank tidak ditutup.
kalau Thailand itu, dan paling cepat pulih. Kemudian ada lagi Mahathir, ya, itu krisis internal, ada New Economic Policy namanya, putraisasi, kemudian meningkatnya 3% menjadi 60% dari PDB pribumi. Jadi ada terobosan besar. Nah sekarang dengan constraint yang besar ini belum menyebut constraint besar ya, itu Erick Thohir terobosannya. Hemat saya itu sama, krisis besar karena penyakit dan kemudian menimbulkan krisis besar ekonomi, resesi, harusnya demand side menurut saya. Kesehatan itu adalah ekonomi. Jadi kalau UMKM memproduksi alat-alat kesehatan yang membangun kemandirian, itu adalah ekonomi. Itu demand side. Lalu perlindungan sosial dengan data-data kemarin yang katanya efektif menurut Sri Mulyani yang 45%, sekarang harus mendekati 100%. Itu juga ekonomi gitu. Ini yang berbasis kepada sumber-sumber baru gitu. Itu yang dimaksud tadi. Jadi ada sumber-sumber baru. Belum lagi sekarang ada inovasi-inovasi yang berbasis digital. Apa ini stimulus yang harus dilakukan agar inovasi ekonomi digital ini bangkit gitu, dan semua itu bermuara kepada bangkitnya daya beli. Ini saya kira kunci-kunci yang harus dibuka oleh Erick Thohir dengan New Deal-nya Indonesia gitu. Apa? Nah, tadi saya kira Mas Tris, kemudian yang lain sudah memberi bahan, tinggal sekarang tadi Pak Baudin mengatakan 50% awal itu yang paling menentukan nanti akan sukses atau tidak. Nah, jadi sekarang kita tunggu terobosan besar dengan New Deal Indonesia ini yang bisa mempercepat kesehatan dan vaksin ini, kemudian pemulihan juga kesehatan produksi UMKM di bidang alat kesehatan, kemudian perlindungan sosial bisa menanggulangi PHK dan sebagainya. Kemudian ujungnya adalah ada sebuah kemandirian baru di dalam perekonomian nasional dengan cara-cara baru, dengan teknologi baru, dengan digital, dengan sumber-sumber baru dan sebagainya, sehingga Indonesia menjadi berwajah baru perekonomian nasionalnya yang pertumbuhannya lebih berkualitas, mengurangi kesenjangan sosial, dan kemudian lebih sustainable. Saya kira kuncinya itu. Terima kasih. Iya, baik Prof. Terima kasih Prof. Terobosan itu yang sudah sebetulnya 3 yang Prof sebutkan tadi bisa diimplementasikan contoh-contohnya tadi dalam bentuk judul kali ya. Ada topik programnya sehingga orang merasa juga bergerak, sebagaimana Mas Sutrisno bilang, katakan pemerintah mungkin naik sekian persen, tapi yang lebih banyak ini kita yang di luar pemerintah ini yang cuma bergerak. Tapi kalau ada tema atau narasi besarnya, mungkin publik bisa langsung, oh ya, kalau kita bergerak ke sini, kita juga sama-sama ke sini gitu kan. Itu jadi menarik, betul sekali. Menurut saya bagus sekali, dan menurut saya ini satu bisa jadi kesimpulan dari diskusi kita pada malam ini.